Jadi hari ini kita bakalan ngebahas soal gugus fungsi atau gugus fungsi dari Alkana. Dan mungkin buat materi hari ini itu nggak nyampe ke contoh-contoh bentuknya, karena buat contoh-contoh bentuknya itu sendiri bakalan ada banyak, jadi bakalan dibahas di pembelajaran selanjutnya. Oke, kita langsung ke sebelum masuk ke materi. Sebelumnya di sini yang akan dibahas itu soal Alkana, terus ada Alkena, ada Alkuna, kemudian ada gugus fungsi turunan yang senyawa, dan juga ada gugus fungsi turunan lainnya yang homolog ataupun gugus fungsi senyawa. Jadi biar gak pusing, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, kita ke materi pertama, Alkana. Oke, yang pertama adalah Alkana. Alkana ini yang paling dasar, jadi nggak begitu rumit dengan rumusnya. Kalau kalian tak ingat, itu Cn Hn plus 2. Jadi kalau C-nya 1, hanya 1 ditambah 2. Maaf, 1 dikali 2, berarti 2 ditambah 2, 4. Jadi CH4 gitu. Itu cara gampang buat ngapalinnya. Kemudian buat urutannya sendiri, masalah 1 sampai 10 itu kan sudah hafal. Dari yang pertama itu meta, kedua eta, ketiga propa, yang keempat buta, yang kelima penta, keenam heksa, ketujuh hepta, ke-8 okta, ke-9 nona, ke-10 deka. Nah, karena ini ada di Alkana, berarti imbuhannya itu ana istilahnya. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, nonana, oktana, dan juga dekana. Nah, buat contoh penggambarannya itu ada di sana. Itu bisa dilihat buat sambungan C bertangan 4H saling berhubungan. Dan juga itu udah langsung ke contoh rangkaian ya, dari 2 ke 10. Terus lanjut ke materi kedua, itu etena. Oke, materi kedua alkena, mohon maaf. Terus jadi di alkena ini tuh sebenarnya sama aja kayak alkana, cuma perbedaannya rumusnya itu di alkena dia itu CnH2n. Jadi dia nggak ada tambahan, nggak ada kurangan. Jadi misalkan jadi kan alkena itu dia istilahnya C berikatan ganda dengan sesama C. Jadi nggak bisa dari C1, karena kalau C1 dia nggak punya pasangan. Berarti dimulai dari C2. Nah, dimulai dari C2, C bertangan 2. Jadi misalkan C2 H2N, 2 dikali 2 4, berarti C2H4 gitu. Nah, untuk namanya karena dimulai dari 2, berarti dari eta. Dan karena ini alkena, imbuhannya itu ena. Jadi etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Nah, di sini bisa dilihat di tabel kalau yang butena ke bawah itu ada angka 1 di depannya. Nah, kenapa ada 1? Ini bakalan berhubungan sama isomer nantinya, yang posisinya bisa diubah-ubah. Oke, lanjut ke materi ketiga, alkuna. Jadi alkuna sendiri itu dia sejenis tingkatannya dari alkena. Kalau alkana itu C berikatan satu tangan dengan C, jadi bisa tunggal karena C bisa diganti H. Alkena itu C berikatan ganda, jadi dimulai dari 2. Kalau alkuna ini C berikatan tangan 3 dengan C, jadi berikatan rangkap 3 antara C sama C. Dan di sini karena C sama C berhubungan lagi, berarti nggak bisa dimulai dari 1. Dan karena udah kepake 3 tangan buat berhubungan sesama C, berarti haknya masing-masing butuh 1 lagi. Dan rumus alkuna sendiri itu Cn Hn Cn H2n min 2. Jadi kalau misalkan kita mulai dari C2, berarti C2 H2 dikali 2, 4 dikurang 2, 2. Jadi C2H2. Dan namanya karena ini alkuna, berarti imbuhannya una. Jadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, dan
selanjutnya. Dan sama kayak di alkena tadi, dari butuna ke bawah itu ada angka 1 di depan karena ini berhubungan sama isomer nantinya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis gugus fungsi yang ada di turunannya dari alkana ini. Oke, kita masuk ke tabel gugus fungsi yang pertama. Buat penghafalan gugus fungsi sebenarnya kalian cukup hafal gugus fungsinya aja, dan bentuknya itu kalian kayak tinggal ngikutin aja. Soalnya kalau udah punya namanya, kayak meta, eta, propa, buta, itu kan kalian istilahnya udah ngapalin. Dan masalah masuk ke bagian turunan atau lanjutannya ini yang berhubungan sama senyawa lain selain sama H, itu bisa kalian apalin gugus fungsinya aja, karena pasti bentuknya sama. Dan buat penghitungan isomer sendiri itu dimulai dari gugus fungsinya ini. Nah, yang pertama itu ada alkanol atau alkohol, senyawa paling gampangnya. Nah, itu ikatannya OH, jadi C berhubungan dengan OH gitu. Kemudian ada ether atau alkosialkana, itu O-nya berikatan kanan kiri. Jadi C berikatan dengan O, terus berikatan dengan C lagi gitu. Kemudian ada aldehida. Nah, aldehida ini atau alkanal itu nggak jauh beda sama ether, cuma bedanya itu O-nya berikatan ganda dengan 1 C. Jadi O-nya itu nggak berikatan dengan 2 C, tapi berikatan ganda dengan C. Kemudian ada keton atau alkanon. Ini sama aldehida atau alkanal, tapi bedanya kalau di alkanal itu dia C-nya di ujung, jadi C-nya itu udah ada H-nya. Kalau keton ini C-nya di tengah, jadi selain C berhubungan sama O, dia berhubungan juga sama 2 C lain. Sedangkan di alkanal, selain sama O, C udah berhubungan sama H, 1 dan juga satu lagi C. Jadi itu ada di ujung. Kemudian yang kelima itu ada asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, untuk asam alkanoat ini itu dia kayak perpanjangan dari alkanal atau aldehida, tapi H-nya itu berhubungan sama O. Jadi kalau kalian tahu CH3COOH, nah itu bentuk dari asam karboksilat yang paling simple, yang paling kecil, CH3COOH. Nah, itu himpunannya karena ada O berikatan ganda dengan C, kemudian ada O lagi, satu berikatan satu tangan dengan C yang tadi, kemudian O yang satunya lagi itu berikatan dengan H juga. Jadi valensinya tetap. Kemudian ada ester atau alkil alkanoat. Nah, buat yang keenam ini sebenarnya nggak ribet. Kalau kalian bingung R itu apa, jadi R itu adalah alkil. Iya, alkil. Jadi kalau kalian tahu alkil itu rumusnya CnHn plus 1. Jadi kalau misalkan C1 Cn H2n plus 1. Jadi kalau misalkan C1 H2 dikali 1 2 ditambah 1 3. Nah, alkil ini tuh biasanya jatuhnya di percabangan. Nanti bakalan aku coba jelasin di video. Oke. Jadi kalau kalian kurang ngerti, ntar aku jelas sekalian lagi buat dipenjabarin gugus fungsi ini. Nah, R itu biasanya alkil, jadi O-nya itu berkaitan dengan alkil. Kalau misalkan asam karboksilat itu berkaitan dengan H, di ester ini berkaitan dengan alkil. Kemudian terakhir itu ada haloalkana. Haloalkana ini X itu maksudnya unsur lain, jadi C berkaitan dengan unsur lain kayak Br mungkin, atau mungkin SO4 gitu. Ya, sekian buat video hari ini. Maaf kalau singkat banget. Ntar bakalan ada video susulan buat penjelasan lebih jauhnya. Karena kan kalau nggak salah kalian bilang agak susah di gugus fungsi. Jadi ya aku bakal coba jelasin gugus fungsi sejelas mungkin. Tapi kalau misalkan kalian kayak request jangan gugus fungsi, terus kalian pengen turunan benzena, ya kasih tahu aja, ntar aku ajarin bagian turunan benzena.
Oke. Dan reminder, karena aku yang ngajar kalian bukan berarti aku lebih pandai dari kalian. Sebenarnya sama aja, aku sama kalian itu sama, kita sama-sama belajar. Tapi bedanya aku belajar buat ngajarin kalian, kalian belajar buat diri kalian sendiri. Dan kalau ditanya aku pintar kimia atau enggak, mungkin dulu iya, tapi sekarang itu karena aku udah masuk ke jurusan yang berbeda dan nggak ada materi kimia di sini, walaupun sebenarnya nanti ada di semester 3 atau 4 itu ada, tapi buat sekarang itu belum ada materi kimia, bener-bener materi kimia aku tuh hilang. Jadi aku tuh bener-bener belajar dari awal lagi buat ngajarin kalian. Jadi sebenarnya nggak jauh beda antara aku sama kalian, kita sama-sama belajar gitu aja. Oke, sekian dari aku. Thanks for watching and see you in the next video or pembelajaran selanjutnya. Good luck, have fun, jangan lupa istirahat, bye bye.